Hidayatullah kini telah hadir di berbagai titik di Indonesia dengan ratusan pondok pesantren, panti layanan sosial dan amal usaha. Nah, tahukah Anda di mana cabang Hidayatullah pertama kali berdiri setelah kampus Hidayatullah Gunung Tembak? Cabang pertama Hidayatullah setelah kampus Gunung Tembak Balikpapan, Kalimantan Timur berdiri adalah Hidayatullah Kabupaten Berau. Berau adalah sebuah kabupaten seluas 34.127,47 km persegi di Kalimantan Timur. Sejak dulu kota ini masyhur dengan budidaya tambak dan beraneka ragam kekayaan maritimnya ini. Konon Kabupaten Berau berasal dari Kesultanan Berau yang didirikan sekitar abad ke-14. Cikal bakal berdirinya cabang Hidayatullah di Berau ini diawali pertama kali oleh almarhum Ustadz Amin Bahrun yang merupakan kader senior Hidayatullah Gembengan langsung oleh Ustadz Haji Abdullah Said. Setelah pintu masuk dibuka, pendiri Hidayatullah Ustadz Haji Abdullah Said segera menugaskan kader lainnya yaitu Ustadz Suwardani Soekarno dan Ustadz Darul Ihsan Arif. Setelah terbentuk pengurus pondok pesantren pada bulan September tahun 1977, dengan tidak berpikir panjang Ustadz Suwardani Soekarno dan Ustadz Darul Ihsan Arif segera membuat papan nama. Setelah papan nama terpasang, selanjutnya Ustadz Suwardani Soekarno berangkat ke Balikpapan untuk menjemput istrinya. Kedatangan Ustadz Suwardani Soekarno dari Balikpapan didampingi oleh Ustadz Syamsurijal Aswin, putra Berau dari Talisayan dan Muhdar Al-Bansyir, turunan Arab dari Bulungan. Keempatnya menggunakan pesawat dengan tarif Rp25.000 per orang. Pengurus pondok pesantren Al-Ihsan giat mengupayakan agar pesantren ini jangan sekedar nama tapi betul-betul eksis. Apalagi setelah terpasang papan nama di depan Musyala Al-Ihsan yang cukup menantang. Bapak Haji Sukeni Dahlan sebagai orang yang punya kedudukan di pemerintahan sebagai Kepala Pajak Kabupaten Berau, mencoba mengadakan pendekatan kepada Bupati Kabupaten Berau yang pada waktu itu dijabat oleh Pak Masdar John untuk meminta tanah milik negara seluas 11 hektar yang terletak di Kampung Pembangunan. Permohonan yang diajukan oleh Bapak Haji Sukeni alhamdulillah disetujui dan direspon dengan baik oleh Bupati. Maka resmilah pesantren ini memiliki tanah seluas 11 hektar ditambah dengan pemberian Bapak Damat yang diambil dari pembagian tanah warisan dari orang tuanya Haji Jatman, seluas kurang lebih 1,5 hektar. Ustadz Suwardani Soekarno selama di Berau sudah menjelajah sampai ke Biduk-Biduk dan Talisayan. Orang tua Ustadz Syamsurijal Aswin, Bapak Aswin, seorang turunan Cina yang menjadi kepala kantor urusan agama Kecamatan Talisayan, cukup banyak membantu petugas dari Hidayatullah ini untuk mengembangkan dakwahnya. Setelah beberapa tahun bertugas di Berau, Ustadz Suwardani Soekarno akhirnya ditarik kembali ke Balikpapan untuk kemudian ditugaskan ke daerah lain. Setelah pembinaan berlangsung kurang lebih 2 tahun, Ustadz Darul Ihsan juga ditarik ke Balikpapan, yakni tepatnya di tahun 1979, pada saat tanah pemberian pemerintah daerah baru sebagian kecil yang tersentuh. Ustadz Amin Bahrun sebagai pengganti Ustadz Suwardani Soekarno memanfaatkan tanah pemberian pemerintah daerah tersebut untuk ditanami tanaman produktif diantaranya padi dan jenis tanaman lainnya. Komunikasi dan konsolidasi terus dibangun oleh Ustadz Amin Bahrun, beliau banyak menyampaikan pendapat, usulan dan saran. Salah satu di antaranya beliau mengusulkan agar bagaimana memaksimalkan untuk mencari santri sebanyak mungkin untuk kemudian dilibatkan menggarap tanah kosong tersebut. Akhirnya tanah pemberian pemerintah itu betul-betul dimanfaatkan oleh Ustadz Amin Bahrun untuk digarap. Santri-santri yang mondok di kampus membantu Ustadz Amin Bahrun merintis rumput dan semak-semak, membuat bangunan dan menggarap tanah untuk ditanami padi, singkong dan sayur-sayuran.
Saat awal-awal perlangkahan Hidayatullah di Berau, kegiatan menanam tanaman-tanaman jangka pendek sangat digalakan, pembinaan santri ke dalam untuk pengkaderan menjadi prioritas utama. Alhamdulillah kini Pondok Pesantren Al-Ihsan terus berbenah dan berupaya meningkatkan sistem pembinaan dan pendidikan yang lebih baik dan profesional. Dan sebagai informasi bahwa dari tahun ke tahun jumlah santri yang mondok di kampus Pondok Pesantren Al-Ihsan terus bertambah. Adapun jenjang pendidikan di Pondok Pesantren Al-Ihsan Hidayatullah Berau ini diantaranya: 1. Pendidikan anak usia dini atau Taman Kanak-Kanak Al-Ihsan. 2. Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan. 3. Sekolah Menengah Pertama Putra dan Putri Integral Hidayatullah Berau. 4. Sekolah Menengah Atas Putri Integral Al-Ihsan Hidayatullah. 5. Sekolah Menengah Kejuruan Informatika Teknologi Komputer Putra Integral Hidayatullah Berau. Adapun jenis amal usaha yang saat ini dikembangkan antara lain: Minimarket Sakinah Mart 1 dan 2. Inilah profil singkat Kampus Madya Yayasan Pondok Pesantren Al-Ihsan Hidayatullah Kabupaten Berau. Atas nama pengurus dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ihsan Hidayatullah Berau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan pondok pesantren ini. Semoga semua kebaikan Bapak menjadi amal jariah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.